Selamat malam buat Bapak Ibu sekalian. Pada kali ini saya akan membawakan sharing ya, tutorial mengenai bisnis yang akan dijalani ya. Jadi pada dasarnya kita semua manusia kalau Bapak Ibu lihat di setiap kehidupan manusia, grafik kebutuhan dana sama grafik pendapatan seperti ini. Di mana grafik kebutuhan dana itu mencapai sampai umur 75 tahun ya. Sedangkan kalau grafik pendapatan dimulai dari umur 25 sampai 55 tahun, di mana di situ kita sudah berhenti bekerja. Nah, masalahnya banyak di sini ya. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang kan banyak ya orang di PHK, pengangguran ya, dipotong lagi gaji. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita harus aware terhadap fase kehidupan yang kita jalani. Apakah nanti cukup buat anak kita, ntar besarnya bagaimana ya kan, kita harus memikirkan masa depan keluarga kita ya, tentunya buat anak-anak yang kita cintai ya, dan istri kita. Nah, ini kalau kita berbicara sebagai kepala keluarga ya, saya di sini mau memberikan gambaran ya, bagaimana sih awal supaya kita ini menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai ritme kehidupan ini gitu. Jadi yang pertama di sini adalah ritme kehidupan yang kita hadapi mulai dari pendidikan dasar ya, dimana dimulai dari umur 1 sampai 18 tahun. Itu adalah tanggung jawab orang tua kita ya. Sedangkan ketika anak-anak sudah mulai dewasa, 18 sampai 25 tahun pendidikan lanjut nih. Anak-anak sudah mendapat pengalaman ya. Atau kita dulu waktu kita kecil ya, kita sudah melamar-lamar ya, sambil kuliah sambil bekerja ya, seperti itu. Nah, setelah kita bekerja mengumpulkan uang, lalu setelah umur 25 sampai 35 kita menikah dan mempunyai anak ya. Tentunya di usia 25 sampai 35 ya, 25 sampai 55, di mana di situ ada catatan masa pensiun orang tua kita. Jadi orang tua kita udah pensiun, terus tanggung jawab kita menyediakan keuangan ya untuk orang tua dan anak-anak kita. Persiapan diri juga untuk masa pensiun kita, kematian mendadak ya, dan terjadi cacat tetap ya, namanya musibah kita tidak tahu. Nah, di sini kita membutuhkan namanya, nanti akan saya jelaskan di skema berikutnya. Nah, nanti kalau sudah anak-anak udah mulai besar ya, dia melakukan pendidikan lanjut ya, sampai orang tua kita umur 55 ya, sampai kita umur 55, dan kita akan pensiun dari umur 55 sampai 75. Nah, itu prosesnya ya. Lalu keuangannya bagaimana nih yang mau kita siapkan? Saya sadu dari finansialku di sini, dimana kita di sini di dalam siklus hidup manusia ya, dimulai dari umur 25 tahun sampai 35 itu memulai berkeluarga. Nah, di sini sudah mulai timbul hutang ya. Lalu setelah 35 sampai 50 maka timbul investasi, kita mau investasi kemana, perencanaan asuransi, tabungan dan konsumsi ya. Jadi di sini kalau bisa sedini mungkin kita sudah siapkan ya. Karena investasi dan inflasi itu ya saling mengejar. Artinya investasi kita harus lebih besar dari inflasi yang kita hadapi, seperti itu. Nah, jadi ketika kita umur produktif ya, dari umur 25 sampai 35 itu sebisa mungkin kita harus mempunyai aset yang banyak. Nanti kalau 35 sampai 5 kita kembangin lagi tuh untuk investasi ya, karena kita punya uang ya, ke properti lah, kemana, ke tabungan, konsumsi dan lain-lain ya. Nah, nanti umur 50 sampai 65 kita sudah menjadi mapan ya. Nah, kita tinggal siapkan warisan buat anak kita, seperti itu. Dan umur 65 sampai 80 kita udah pensiun, kita sudah tidak memberatkan anak-anak karena kita sudah memiliki tabungan sendiri gitu. Itu rencananya ya. Lalu di sini ya, buat Bapak Ibu sekalian, ya, saya sadu dari bukunya Robert T. Kiyosaki, di mana cash flow quadrant ya, mungkin semua udah pada tahu ya. Konsepnya adalah di mana kita mulai bekerja ya, kita bekerja lalu kita mulai usaha ya,
mulai usaha, lalu kita menjadi apa? Business owner. Kalau kita sudah business owner, kita mengerjakan orang, lalu kita menjadi apa? Investor. Tapi pada kenyataannya, ya, orang stuck di mana? Employee dan self-employee. Ini aja. Ketiga bisnisnya bangkrut, ya. Jadi pada awalnya dia sebagai karyawan, setelah dia mempunyai tabungan yang banyak, dia buka usaha, ya, menjadi self-employee. Ternyata apa? Kena musibah atau bangkrut, dia balik lagi menjadi karyawan. Atau bisa juga dia dia dari employee meneruskan usaha bapaknya atau bagaimana menjadi business owner, tetapi entah kenapa dikelolanya tidak baik atau ada musibah juga, akhirnya bangkrut. Nah, balik lagi lah dia menjadi karyawan. Ya, kita nggak ada yang tahu ya di depan sana. Jadi yang perlu kita tahu apalah, kita harus persiapkan sejak dini, itu kuncinya. Nah, bagaimana cara mempersiapkan sejak dini ini supaya jika kenapa-kenapa kita prepare gitu ya. Nah, sebenarnya gampang. Nah, ini adalah survei dari Limra. Pada kenyataannya ya, 49 hidup di panti jompo atau andalkan anak ya. Jadi ketika kita sudah mulai pensiun ya, kita tinggal sama apa? Anak mantu kita, seperti itu. Itu 49% dan 29%-nya meninggal dunia, 12 punya bisnis atau usahanya bangkrut. Sedangkan yang masih 5 orang nih, 5% maksudnya, masih bekerja keras di usia senja gitu ya, umur 55 tahun gitu ya, sampai ke atas masih bekerja. Nah, yang 4%-nya keuangan mandiri, dia sudah cukup lah ya, bisa mencukupi kehidupannya dia sendiri ya di masa-masa pensiun, masa tua dia, tidak memberatkan anak-anaknya gitu. Nah, sedangkan yang 1%-nya adalah kaya, justru dia tidak perlu bantuan dari anak, dia sudah cukup kaya, jadi sudah mandiri gitu ya, justru malah dia bantu anaknya gitu. Nah, ini jadi artinya di sini adalah bahwa kita ini cuma sedikit orang yang berhasil yang mencapai puncak piramida ini ya. Dari 100 orang ya, satu usia 25 tahun, setelah berusia 65 tahun didapatinya grafiknya seperti ini ya, piramida seperti ini. Jadi 5% kaya finansial, sisanya secara finansial masih kerja dan hidupnya tergantung pada orang lain. Jadi jangan sampai ini terjadi ya. Oke. Nah, di abad sekarang ini kita mau masuk tahun 2021, ada 5 alasan perencanaan keuangan. Ya. 5 alasannya apa? Yang pertama adalah di sini mempersiapkan dana pendidikan ya, di dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi dengan catatan di sini kita sebagai orang tua udah mempunyai dana pendidikan ya buat anak kita. Lalu merencanakan pernikahan ya. Jadi anak kita udah kita ajar untuk mandiri, untuk bekerja sendiri, menabung untuk merencanakan pernikahannya dia. Nah, ketika anak kita sudah mulai menikah ya, dia sudah bisa melindungi diri ya dan keluarga dari risiko kecelakaan, musibah. Dengan kata lain di sini dia sudah memiliki asuransi ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah udah memiliki investasi dan tabungan dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya harta bergerak ya kayak sewa mobil ya, Grab atau jasa transportasi atau yang lain-lainnya ya, travel gitu. Nah, ataupun tidak bergerak seperti memiliki hotel atau memiliki properti, emas dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah punya asuransi dan investasi ini, maka yang terakhir barulah bersenang-senang menikmati jerih payahnya dia gitu. Nah, langsung intinya poinnya di sini saya akan gambarkan ya menurut pengalaman kita kan, contohnya sebagai karyawan di sini ya. Kita andalannya gaji. Ya. Musuh kita pengeluaran. Nah, gaji sama pengeluaran kita lebih besar mana? Itu pertanyaan saya buat Bapak Ibu. Kalau misalkan gaji kita lebih kecil dibanding pengeluaran, ya, berarti Bapak Ibu haruslah meminimalisir pengeluaran yang dikeluarkan gitu. Ya. Tetapi bila mana gaji
Bapak Ibu lebih besar daripada pengeluaran, itu bagus ya. Artinya apa? Di sini Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk berbisnis ya. Nah, kabar baik nih. Kenapa saya tujukan kepada orang-orang yang memiliki income-nya lebih besar dari pengeluaran? Karena saya tidak mau memberatkan ya Bapak Ibu. Di sini ada modalnya, ada ya. Jadi bisnis ini sebenarnya ibaratnya kita kayak investasi ya di awal, tapi selanjutnya kita apa? Passive income. Nah, jadi gaji ini untuk apa? Modal bisnis. Bisnisnya apa? Kesehatan. Terus income yang didapatkan berapa? Nah, untuk income yang didapatkan, saya tanya sama Bapak Ibu ya, income berapa income yang diinginkan oleh Anda. Nah, ini pertanyaan saya buat Bapak Ibu. Apakah 5 juta, 10 juta, atau 30 juta, 100 juta? Ya. Coba, tidak besar dari 100 juta. Kenapa saya katakan tidak besar dari 100 juta? Saya hanya ingin tahu mental ya. Jadi bisnis ini bukanlah bisnis yang gampang juga ya Bapak Ibu. Bisnis kesehatan tapi kok nggak gampang ya? Karena di sini sistemnya adalah seberapa tugas ya. Di sini ada tugasnya, seberapa keras Bapak Ibu mau menjalankan bisnis ini. Jadi semua tergantung, semua income tergantung usaha. Jadi semakin usahanya keras, maka income-nya juga besar ya. Itu yang saya minta dari Bapak Ibu adalah usaha yang keras. Nah, usaha yang keras itu bagaimana? Income yang didapatkan bagaimana? Nah, itu akan saya jelaskan di video ya di selanjutnya. Nanti saya akan kirimkan undangan buat Bapak Ibu. Bagi yang mau saya undang, silakan kirim ke nomor WA saya, japri aja langsung ke nomor WA saya, dan teksnya bilang aja mau, sebutkan nama dan asal kota ya, nama sama asal kota, lalu japri ke WA saya. Oke, di situ nanti saya akan undang Bapak Ibu untuk menghadiri Zoom ya, webinar. Baik, itu aja presentasi saya, tutorial saya kali ini, di mana kita bisa menjalani hidup ini dengan cara apa? Mendapatkan income lebih besar daripada pengeluaran, dan juga diajarkan bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik dan benar ya. Itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, sampai berjumpa kembali, terima kasih.